Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arel Chandra Marega dengan NIM 25050974 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume dari dua artikel yang berkaitan dengan sistem operasi. Artikel pertama berjudul Systematic Literature Review (SLR), dampak modifikasi algoritma round-robin dalam penjadwalan CPU pada sistem operasi. Artikel kedua yaitu Virtual Machine, sekilas tentang tujuan, fungsi, keuntungan, dan pengelolaan dari virtual machine. Oke, kita ke artikel yang pertama dahulu. Ada pendahuluan. Artikel pertama membahas tentang modifikasi algoritma round-robin dalam penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU sendiri merupakan bagian penting dalam sistem operasi karena berfungsi untuk mengatur proses agar penggunaan CPU menjadi efisien dan adil. Salah satu algoritma yang populer adalah round-robin. Pada sebelumnya kita membahas tentang shortest job first dan priority scheduling. Sekarang kita menggunakan algoritma round-robin. Algoritma round-robin sendiri adalah algoritma yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap proses melalui time kuantum secara bergiliran. Namun, algoritma round-robin klasik memiliki kelemahan karena menggunakan time kuantum yang bersifat statis. Ya, berarti bersifat statis itu otomatis diisi dan random, bukan dinamis yang diisi sendiri. Jika terlalu kecil akan menyebabkan banyak konteks switching sehingga meningkatkan overhead. Sedangkan jika terlalu besar akan menyebabkan waktu respon menjadi lambat. Oleh karena itu, banyak penelitian yang mengusulkan modifikasi algoritma round-robin agar kinerja menjadi lebih optimal. Kita lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review tadi, SLR. SLR merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian sebelumnya secara sistematis. Jadi penelitian sebelumnya digunakan lagi untuk membantu penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Prisma, yaitu panduan untuk melakukan proses pencarian dan seleksi artikel secara terstruktur. Peneliti melakukan pencarian melalui database Semantic Scholar. Lalu setelah proses seleksi diperoleh 15 publikasi atau 15 artikel yang digunakan sebagai bahan analisis. Selanjutnya adalah hasil dan bahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai pendekatan dalam memodifikasi algoritma round-robin. Pendekatan tersebut antara lain adalah pendekatan berbasis pembelajaran mesin, algoritma dinamis, algoritma hibrida, dan berbasis statistik dan kelompok. Contohnya adalah penggabungan algoritma round-robin dengan shortest job first dan priority scheduling. Selanjutnya adalah modifikasi ini terbukti mampu mengurangi average waiting time, mengurangi average turnaround time, serta menurunkan jumlah konteks switching, sehingga kinerja sistem menjadi lebih efisien dibandingkan algoritma round-robin klasik. Jadi, round-robin klasik yang sebelumnya kurang optimal digabungkan dengan shortest job first dan priority scheduling sehingga sistem menjadi lebih efisien. Kesimpulan artikel 1 adalah penggunaan time kuantum yang dinamis dan adaptif mampu meningkatkan kinerja algoritma round-robin secara signifikan. Modifikasi algoritma ini dapat mengurangi waktu tunggu, waktu penyelesaian, serta meningkatkan efisiensi penjadwalan CPU dalam sistem operasi. Tadi kan round-robin klasik menggunakan statis, jadi kesimpulannya adalah setelah penelitian menggunakan dinamis. Seperti itu. Selanjutnya adalah artikel 2, Virtual Machine, sekilas tentang tujuan, fungsi, keuntungan, dan pengelolaan dari mesin virtual. Kita ke pendahuluan terlebih dahulu.
Artikel 2 membahas tentang virtual machine atau mesin virtual. Virtual machine adalah teknologi yang memungkinkan simulasi komputer sehingga sistem operasi dan aplikasi dapat berjalan tanpa bergantung langsung kepada perangkat keras. Sebelumnya saya pernah menggunakan sistem virtual machine seperti VirtualBox dan VMware untuk instalasi sistem operasi seperti Linux. Dengan teknologi ini, satu komputer dapat menjalankan berbagai atau beberapa sistem operasi secara bersamaan. Teknologi ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak dan pengelolaan infrastruktur IT. Kita lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan referensi lain yang relevan. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang berasal dari penelitian sebelumnya. Lalu informasi tersebut kemudian dianalisis untuk menjelaskan konsep dan manfaat virtual machine. Kita akan lanjut ke hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa virtual machine bekerja melalui virtual machine environment (VME) yang berfungsi untuk membuat dan mengelola mesin virtual. Setiap virtual machine memiliki akses ke prosesor, memori, dan jaringan secara virtual. Lalu virtual machine memiliki berbagai fungsi seperti menjalankan sistem operasi lain, melakukan pengujian software, serta mengakses server dalam satu perangkat. Keunggulan VMware adalah fleksibilitas, isolasi sistem, dan efisiensi sumber daya. Seperti pengalaman saya sendiri dalam penggunaan virtual machine, dulu saya menggunakan VirtualBox untuk menginstalasi Linux. Pada saat itu saya menggunakan Windows. Jadi satu komputer bisa langsung menjalankan berbagai atau beberapa sistem operasi secara langsung. Seperti itu. Selanjutnya adalah kesimpulan artikel 2. Kesimpulannya adalah virtual machine merupakan teknologi penting dalam sistem komputer modern. Teknologi ini memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, meningkatkan fleksibilitas, serta mendukung pengembangan dan pengujian sistem secara aman. Demikian presentasi resume dari 2 artikel yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.